Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun saat ini Anda berada. Kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin berbagi atau men-sharekan pandangan saya di sekitar situasi dan kondisi politik dewasa ini. Sebagaimana kita tahu bahwa pilkada serentak dan pilpres khususnya masih akan berlangsung pada 2024. Tetapi nampaknya partai-partai politik saat ini memang sudah melakukan persiapan-persiapan sedemikian rupa untuk mencapai target kemenangan di 2024 itu. Tetapi di sisi yang lain, di luar partai-partai nampaknya ada komunitas-komunitas yang nampaknya sangat bersemangat sekali ya untuk ikut serta di dalam pilkada atau pilpres 2024 itu. Sedemikian rupa sehingga saat ini komunitas-komunitas itu sudah membakar dirinya dengan berbagai slogan ya, dengan berbagai jargon. Nah, komunitas-komunitas itu yang saya maksud khususnya adalah sementara komunitas umat muslim tertentu ya. Nah, satu komunitas misalnya membakar semangat umat Islam misalnya dengan mengkapitalisasi kasusnya Habib Rizik dan Habib Bahar misalnya, serta pembunuhan 6 laskar FPI itu. Orang laskar yang kami anggap mereka itu syahid betul, mereka syuhada betul. Kenapa? Mereka niat cuma ingin mengawal guru yang dia cintai, nggak dibayar. Tahu-taunya kok dibunuh? Yang mau dibunuh sebetulnya kan mungkin HRS, tapi kenanya mereka. Yang kayak begini tolong fraksikan bangkit deh, bongkar deh semua. Gak usah sungkan-sungkan Pak, kan yang mengangkat bukan mereka. Bapak kan yang mengangkat kan masyarakat. Rakyat justru akan gembira, tatkala PAN akan bersuara keras. Ini permainan udah harus dibongkar. Kita udah gregetan. Ini emak-emak di belakang saya, Bu kapan kita perang? Apabila penajunan tidak boleh hanya berani di panggung Balarabu. Apabila penajunan sekarang bukan waktunya berkuar-kuar di panggung menikahi Allah. Tapi apabila penajunan dituntut turun ke lapangan untuk benar-benar melaksanakan jihad. Sedemikian rupa itu digaung-gaungkan sebagai satu bentuk kriminalisasi pada Islam atau pada ustadz-ustadz Islam khususnya. Ya, sedemikian sehingga nampaknya targetnya adalah ingin mempengaruhi seluruh umat Islam atau sebanyak-banyaknya umat Islam untuk memiliki semacam permusuhan ya, kebencian pada aparat hukum, aparat penegak hukum ya, dan pemerintahan umumnya gitu ya. Jadi dengan digaung-gaungkannya terus ya bahwa kasus semacam kasusnya Habib Rizik dan Habib Bahar itu juga pembunuhan 6 laskar itu adalah bentuk konkret dari kriminalisasi penguasa pada Islam umumnya dan pada ustadz-ustadz khususnya. Itu yang pertama. Ada juga komunitas Islam yang lain yang menggaungkan peristiwa yang terjadi sudah berabad-abad yang lalu, khususnya misalnya peristiwa deportasi umat Islam yang ada di Spanyol ya, di Andalusia pada waktu itu oleh ya tentu raja atau kerajaan Kristen yang pada waktu itu menguasai Eropa ya, dengan mendramatisasi sedemikian rupa seakan-akan deportasi itu lalu disertai dengan satu tindakan brutal, tindakan penganiayaan, misalnya ribuan kepala orang Islam itu dipancung, digoletin ya. Ya, juga ada ratusan yang lain juga teraniaya ya dengan kekerasan-kekerasan. Manakala umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Andalusia, umat Islam Andalusia membangun al-hadrah peradabannya hampir 800 tahun. Bisa dihancurkan dalam waktu 8 tahun. Dan akhirnya tidak ada satupun umat Islam yang ada di Andalusia.
jumlah umat Islam mayoritas seperti di Indonesia, jumlahnya hampir 8 juta. Akhirnya umat Islam diberi dua opsi. Opsi pertama, murtad, keluar dari Islam. Opsi kedua, mati. Dari 8 juta umat Islam itu yang pilih opsi murtad kurang lebih 300.000 orang. Tapi ternyata mereka di rumahnya masih sholat, Pak. Murtadnya hanya sebagai, ya karena tertekan saja, karena terpaksa saja. Tapi di rumahnya masih sholat. Ya. Yang 7.700.000 pilih opsi mati. Sehingga umat Islam berbondong-bondong ke guelitin, alat pemenggal kepala. Tragis, Pak. Ya, Andalusia. Bahwa peristiwa deportasi umat Islam di Andalusia, di Spanyol itu pada khususnya, terjadi di abad 15 itu memang ada. Ya, tetapi bahwa apakah disertai dengan satu peristiwa kekerasan yang demikian brutal, ya saya terus terang belum menemukan literaturnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi terlepas dari apakah itu memang benar terjadi atau tidak, saya kira itu kan peristiwa yang sudah berabad-abad yang lalu, di abad 15, dan sekarang adalah abad 21. Jadi artinya kurang lebih sudah 6 abad yang lalu ya peristiwa itu terjadi, tetapi sekarang nampaknya digemahkan kembali. Ya, saya melihat mungkin targetnya adalah untuk menimbulkan satu kemarahan, kebencian ya kepada umat Kristen gitu kira-kira. Ya. Satu dendam gitu ya, dibangkitkan dendam kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya memperhatikan fenomena ini, nampaknya ada yang komunitas-komunitas itu lupa ya akan fakta-fakta dewasa ini yang terjadi. Pertama, saya tidak melihat cukup kuat argumen yang mengatakan bahwa peristiwa hukum yang saat ini sedang dijalani oleh Habib Rizik dan Habib Bahar itu merupakan bentuk kriminalisasi kepada Islam umumnya atau kepada ustadz-ustadz Islam khususnya. Kenapa? Karena kasus itu kan baru hanya menyangkut 2 orang gitu. Padahal faktual saat ini atau dewasa ini masih ada banyak ribuan ustadz kan yang setiap hari Jumat misalnya masih bisa berkhotbah di masjid-masjid masing-masing, ya, dengan tenang-tenang aja, dengan aman dan dengan damai. Nggak ada yang nekan-nekan mereka, yang ngobrol-ngobrol mereka kan, apalagi terhadap umat Islam gitu, yang faktual. Ya, di Indonesia ini kan memang mayoritas umat Islam gitu, sehingga sedemikian rupa di jalan-jalan, katakanlah di Jakarta saja, di jalan-jalan ini kan begitu banyak pertebaran masjid dengan jarak-jarak yang kadangkala demikian berdekatan. Nggak ada siapa yang melakukan kekerasan kepada mereka, yang menekan mereka, yang mengkriminalkan mereka, kan tidak ada. Ya, jadi nampaknya fakta ini ingin dilupakan gitu ya, sengaja dikuburkan, hanya ditonjolkan fakta-fakta ya untuk atas peristiwa 1-2 orang yang kebetulan mungkin bukan oleh karena kehabibannya atau keulamaan mereka bermasalah, tetapi karena sebagai warga negara mereka memiliki masalah hukum gitu, sehingga aparat hukum ya tentu mengambil tindakan-tindakan hukum sebagaimana mestinya gitu. Kalau di dalam peristiwa atau pengusutan penanganan perkara-perkara tersebut ada hal-hal yang dirasakan ganjil, tidak adil dan sebagainya, saya kira para tim pengacaranya kan bisa melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana yang disediakan oleh undang-undang, misalnya melakukan pra-peradilan, melakukan apil kepada atasan, kepada lembaga-lembaga yang berwenang gitu. Tapi kalau kemudian termasuk lembaga-lembaga negara lainnya pun dianggap semua adalah telah melakukan kejaliman gitu ya, ketidakadilan, telah berbuat tidak sesuai dengan hukum, ya
saya tidak tahu ya, saya tidak bisa komentar lagi mesti bagaimana. Tetapi bahwa sebagai pribadi saya setuju kalau memang ada ketidakadilan di dalam penanganan kasus-kasus tersebut, ya termasuk di dalamnya terhadap pembunuhan 6 laskar FPI itu. Lepas dari agama saya ikut serta paling tidak secara moral memberikan dukungan bahwa keadilan itu harus diperjuangkan gitu. Tapi pada sisi yang lain, saya mengharapkan tentu tidak perlu itu dikapitalisasi untuk menimbulkan kebencian kepada pemerintah, kepada penegak hukum, agar timbul satu pandangan umum pada umat Islam seakan-akan pemerintah, penguasa, penegak hukum itu sedang mengkriminalisasi umat Islam atau mengkriminalisasi ustadz-ustadz Islam. Sekali lagi, opini-opini semacam itu rasanya belum tepat ya, belum cukup kuat untuk membuktikan itu. Itu yang pertama. Fakta lain bahwa di dalam kesehari-harian tentu karena masyarakat Islam itu adalah masyarakat mayoritas, maka siapapun di dalam hubungan kemasyarakatan itu wajar saja selalu bertemu dengan orang-orang Islam gitu. Dan kenyataannya pertemuan itu baik-baik saja, damai-damai saja. Ya kan? Apapun bentuk pertemuannya itu. Ya. Para birokrat mulai dari RT, RW, kelurahan, sampai dan seterusnya, itu kan banyak malahan yang mayoritas beragama Islam. Tetapi pelayanan mereka ya baik-baik saja gitu. Nggak ada yang menunjukkan satu pelayanan yang kekerasan yang penuh dengan sentimen dan sebagainya, ya. Mulai dari supir ojol, supir taksi online sampai pilot, ya kan, sampai apalagi nakoda, sampai masinis, itu kan banyak mayoritas Islam. Tapi kan mereka juga kita menikmati jasa mereka dengan baik, dengan damai, gitu. Ya, kan tidak ada yang menunjukkan permusuhan, gitu. Ya. Kita ke minimarket sampai ke supermarket, banyak pegawainya juga Muslim, ya, orang-orang Islam. Tapi mereka juga melayani dengan baik-baik gitu, ya. Kita ke mana, katakan lembaga-lembaga perbankan dan sebagainya, pelayanannya juga baik, banyak Muslim di situ, ya. Ke rumah sakit, kita berhadapan dengan para medis, kita berhadapan dengan dokter-dokter juga mayoritas Islam, dan mereka melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, dengan damai. Jadi di dalam kesehari-harian yang saya maksudkan adalah hubungan antara masyarakat di dalam seluruh segi, di dalam seluruh sendi kehidupan, sektor kehidupan itu secara umum baik-baik saja gitu, damai-damai saja, tidak ada yang kemudian ada permusuhan dan kebencian satu dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi kenapa sekarang harus dibakar dengan opini-opini yang menggambarkan tentang kejaliman gitu dari penguasa. Juga yang tadi saya katakan semacam ingin membangkitkan dendam ya dan kebencian kepada umat Kristen, misalnya dengan menampilkan kembali peristiwa-peristiwa itu tadi, deportasi umat Muslim di Andalusia atau di Spanyol itu pada abad ke-15 gitu. Itu kan sudah sangat tidak relevan. Sekarang fakta yang kita lihat misalnya, jangan pun di Indonesia gitu, ya, di Arab Saudi saja atau bahkan di negara-negara Arab umumnya, ya, itu di Dubai misalnya, ya, tiap tahun kan di situ di bandaranya misalnya dipasang pohon Natal yang begitu besar, yang begitu bahkan termahal mungkin di dunia, ya. Lalu di negara-negara di Arab Saudi misalnya bukan hanya sekarang orang mengucapkan Selamat Natal, tetapi bahkan juga ikut merayakan Natal, ya, gitu. Ada banyak fakta. Bahkan di dua negara saat ini berdiri gereja, ya, gereja Katolik Roma mungkin. Artinya sudah bisa eksis di sana, diterima dengan baik gitu, ya. Nah, tidak usah jauh-jauh juga. Di Indonesia ini di depan Istiqlal dan Katedral itu kan sudah dibangun semacam apa ini, ya?
subway atau apa itu, ya di bawahnya ada semacam dua halte gitu untuk mempertemukan, untuk menghubungkan halaman katedral dan halaman Istiqlal gitu, ya, sedemikian rupa. Jadi ada fakta dewasa ini, hubungan umat, khususnya umat Kristen dan umat Islam, sedemikian baik gitu. Inilah rumah almarhum Kiai Mursyid di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balarejo, Madiun, Jawa Timur. Dengan luas lahan 2.000 meter persegi, terdapat 5 tempat ibadah dengan arsitektur indah. Ya, tetapi sayang itu kenapa tidak dipromosi? Ya, tidak dijadikan fakta bahwa hari-hari di dalam kenyataannya hubungan umat Islam dan Kristen itu nggak ada masalah. Nah, kalau kemudian sekarang hanya untuk mencapai target di 2024 atau hanya karena sekelompok orang gitu ya memiliki dendam kebencian kepada pemerintah, itu lalu terus mengumbar opini-opini yang tadi yang negatif itu kan malah membakar umat gitu ya, untuk menimbulkan kekerasan dan permusuhan gitu. Mengapa kita menyukai hal demikian gitu? Ya, seyogyanya kan kita sekarang justru harus lebih mengupayakan agar bagaimana kerukunan dan perdamaian antara umat ini lebih meningkat lagi gitu, ke dalam bahkan kerjasama yang lebih intens, ya. Nah, banyak kerjasama yang mesti kita bisa, yang kita bisa kerjasamakan, yang kita bisa lakukan gitu, ya, menyangkut masalah-masalah di sektor sosial dan kemanusiaan. Indonesia ini masih banyak, mayoritas penduduknya pendidikannya masih SMP, SMA, ya kan? Artinya persoalan pendidikan, persoalan kebodohan itu masih menjadi PR yang besar, yang luar biasa. Ya tentu itu memang yang utama tugas pemerintah. Tetapi kan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik juga bisa berpartisipasi kan, sebesar apapun atau sekecil apapun partisipasi itu untuk kecerdasan bangsa kan bisa, ya, melalui banyak kemungkinan pendidikan informal dan sebagainya, ya. Sekarang Indonesia sudah ikut juga memasuki era digital gitu, dan bahkan sudah terlanda disrupsi industri 4.0. Banyak sekali semua digantikan, banyak pekerjaan digantikan dengan robot buatan, ya. Nah, kalau Indonesia sumber daya manusianya masih lemah, bagaimana? Kan tertinggal terus. Dan kebodohan ini adalah problem bersama, saya kira, ya, baik umat Islam, toh mayoritas umat Islam gitu kan, dan juga semua warga negara, ya. Saya teringat tulisan dari Pak Al-Qurtubi itu, ya, yang dosen di King Fahd University di Harian Kompas beberapa waktu yang lalu, saya lupa tanggalnya. Beliau menulis tentang bagaimana sekarang paradigma yang terjadi di Timur Tengah, yaitu banyak universitasnya justru mendirikan atau mengadakan gitu ya, pendidikan sekuler gitu, di bidang sains dan pengetahuan gitu, bukan agama lagi. Karena pendidikan agama itu udah jelas lulusannya ruang lingkup kerjanya sempit, dan kemudian ternyata memang menghasilkan banyak benih radikal kan gitu, ya. Itu tulisannya beliau itu. Tapi kalau sekarang negara-negara Timur Tengah nampaknya sadar bahwa untuk kemajuan bangsa dan negaranya itu diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi mereka lebih banyak menyelenggarakan pendidikan sekuler sekarang gitu, ya. Artinya mereka sudah mulai melakukan satu revolusi paradigma, ya, tentang kesadaran bahwa nggak bisa lagi hanya soal-soal agama saja yang dijadikan ini utama, ya, tapi bahwa justru ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara masing-masing. Nah, saya kira Indonesia juga harus belajar dari sana, ya, belajar dari fenomena itu, belajar dari paradigma Timur Tengah itu, ya, sehingga di sini sekali lagi saya mengatakan masih bisa pengentasan kebodohan ini masih menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Di dalam kaitan ini, saya kira tulisan Pak Al-Qurtubi itu kan juga ada baiknya. Artinya gini, menyadarkan kita. Coba kita lihat yang sekarang
terus-menerus mengeluh-elukan seakan-akan agama itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan baik, suci. Kenyataannya kan tidak selalu menghasilkan orang-orang baik. Ya, ini kan fakta yang berbicara. Ya, di Indonesia ini banyak pejabat, banyak tokoh menampakkan diri seperti fanatik pada agama, ya seperti sedemikian gitu. Tetapi kenyataannya kelakuannya kan hipokrit gitu, munafik, nggak sama. Ya, antara kefanatikannya dengan beragama dengan kelakuannya yang minus itu. Ya, ambil contoh. Dulu Menteri Agama, seingat saya, maaf ya kalau saya nggak salah, namanya Surya Dharma Ali. Masuk penjara. Itu kan pemimpin P3 seingat saya dulu. Ya kan? Presiden Partai PKS ya. PKS, Presiden PKS itu Partai Kesejahteraan dan Partai Keadilan dan Kesejahteraan, partainya Islam kan itu. Berasas Islam. Siapa? Lutfi Hasan Isa siapa? Ya, itu masuk penjara juga kan? Gitu. Ketua P3 juga yang terakhir Roma Hurmursi yang salah atau Romi ya yang terkenal itu masuk penjara juga. Ya, belum lagi ada kasus misalnya korupsi di pengadaan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian penipuan tentang ini biaya atau naik umroh itu ya, umroh haji dan sebagainya. Jadi itu semua terjadi di lingkungan agama. Lalu yang terakhir yang cukup heboh, tapi yang saya tidak tahu sekarang kasusnya bagaimana, yang diungkapkan oleh Cokro TV itu, yaitu skandal keuangan, kasus-kasus keuangan, manipulasi keuangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan sertifikat halal itu. Ya, jadi itu sekali lagi bayangkan aja di lembaga-lembaga yang pusat ulama, ya, yang lembaga maksud saya di Majelis Ulama gitu ya, di lembaga ulama. Jadi di pusat-pusat keagamaan ternyata terjadi banyak kejahatan. Ya, ya pejabat-pejabat kita juga disumpah menurut agamanya masing-masing, tapi kenyataannya ya sama, mereka melakukan kejahatan, ya, gitu. Dan apakah itu hanya melanda agama Islam? Ya tentu tidak gitu. Ya, fenomena bahwa orang tidak mempraktekkan ajaran agamanya dengan baik itu bisa terjadi di mana-mana. Tapi di dalam konteks ini saya berbicara tentang ya lingkungan Islam tadi gitu. Saya hanya ingin memberikan keseimbangan data. Artinya Bapak Ibu, kita ini jangan terlalu fanatik dengan agama karena ternyata ada fakta-fakta yang mengatakan lain gitu. Ya, bahwa seakan-akan fanatik dengan agama, sangat cinta agama, tapi kenyataannya perilaku-perilaku mereka itu negatif gitu. Ya, busuk, buruk. Ya, itu beberapa faktanya buktinya. Ya, sehingga bagaimana sekarang sebaiknya? Maka ya saya berharap bahwa meskipun saya memahami ada banyak orang ingin mencapai kemenangan di 2024, entah itu berasal dari komunitas Islam, entah itu berasal dari komunitas yang lain, tetapi mari kita jangan mengorbankan persatuan kita, jangan mengorbankan persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia, gitu. Ya, saya berharap bahwa tidak lagi orang mengkapitalisasi agama hanya untuk kepentingan politik gitu. Ya, biarlah kesucian agama itu kita jaga sebagai dunia yang memang sakral dan tersendiri gitu. Tapi di dalam rangka mencari merebut kekuasaan, sebaiknya kita jangan memanipulasi dan jangan mengkapitalisasi agama. Agar masyarakat Indonesia ini tidak terus-menerus terkoyak, ya, terpecah belah dan bermusuhan hanya gara-gara sentimen agama, ya, sentimen ras dan sebagainya, gitu, ya. Nah, itu satu fenomena ya, Bapak Ibu, satu fenomena yang terjadi pada sementara umat Islam, sementara saya katakan ya, nggak semua. Tuh, saya melihat itu. Nanti saya cuplikan video-video yang bagaimana menggambarkan yang tadi saya ceritakan itu. Satu,
pembakaran semangat yang sangat berlebihan ya untuk menimbulkan kefanatikan lalu menimbulkan kebencian baik kepada pemerintah saat ini maupun kepada umat Kristen ya. Itu ada semua video-videonya. Nah, di sisi yang lain ada juga komunitas-komunitas intelektual yang dewasa ini juga sangat gencar ya mengkritik pemerintah sebagai pemerintahan yang dikangkangin, dikuasain, dicengkeram oleh oligarki. Saya setuju pada kritik-kritik semacam itu karena kritik-kritik ini sangat intelektual. Tetapi saya juga mencatat bahwa kadang-kadang para kritikus yang demikian keras itu tidak cukup adil gitu untuk melihat prestasi-prestasi dan kinerja-kinerja pemerintah yang memang harus diakui sebagai baik gitu ya. Bahwa kemudian kalau ada utang yang menggulung dan ekonomi yang hancur itu lalu kemudian dinisbahkan kepada karena pemerintahan ini dicengkeram oleh oligarki, mari kita melihat itu sebagai satu kenyataan yang memang perlu kita protes bersama. Tetapi yang saya amati adalah ternyata para intelektual itu protesnya sudah seringkali juga menyerempet kepada kebencian ras gitu. Misalnya yang sasar itu adalah hubungan pemerintah dengan Cina itu terus-menerus dijadikan bulan-bulanan. Apapun bentuk hubungan itu seakan-akan udah itu salah aja gitu. Nah, kalau cengkeraman oligarki, misalnya mereka melakukan hubungan dengan Cina. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Cina sebagai satu pasar itu sudah diupayakan oleh pemerintah sejak 86 ketika pada waktu itu pemerintah ingin membentuk Indonesia Incorporated gitu melalui satu wadah trading house yang besar ya. Pada waktu itu partner lokalnya adalah PT Pancaniaga dan partner internasionalnya adalah Cargill gitu. Dan itu ditugaskan untuk membuka pasar yang baru yang di luar pasar-pasar konvensional yang misalnya Amerika dan Eropa Barat gitu. Jadi ditugaskan untuk membuka Eropa Timur yang dulu negara-negara itu masih di bawah sekutunya Uni Soviet ya, Comecon itu. Lalu ke Timur Tengah gitu ya, dan kemudian ke Cina. Jadi Cina itu memang sudah disadari sebagai potensial market dan mitra potensial dalam bisnis itu sudah orde baru. Ya. Yang menurut hemat saya bukan sekarang pemerintah ini sudah memiliki hubungan diplomatik dengan negara Cina ya dan sedemikian terbuka dan tanpa hambatan. Kalau dulu kan itu belum ada hubungan diplomatik dengan RRT, lalu kita masih melalui Kamar Dagang Cina. Untuk ke Cina masih harus melalui rekomendasi Kadin Komite Cina, kemudian Kamar Dagang Cina, kemudian Bakin, baru kita bisa ke Cina. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah demikian terbuka dan bebas. Nah, menurut saya bukan persoalan Cinanya, saya kira kalau yang harus dikritiki, tetapi persoalan-persoalan objeknya, substansi kerjasamanya yang harus dipertanyakan itu apakah dengan hubungan dengan pemerintah Cina atau dengan pengusaha-pengusaha Cina, baik Cina di dalam arti Indonesia, Tiongkok di sini maupun pengusaha-pengusaha Cina di sana gitu ya, itu merugikan negara atau sama-sama menguntungkan gitu. Ini kan soal bisnis. Gitu. Nanti jangan sampai smelter-smelter di sini banyak dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina lalu langsung itu dianggap salah. Nah, kenapa itu harus salah gitu? Ada nggak negara lain yang mensubstitusi Cina misalnya? Ya kan? Kalau memang ada kan bisa sama aja gitu, bisa dibuka hubungan itu. Tapi kalau memang Cina yang berpotensi, Cina yang punya kepentingan, kemudian Cina yang mau ngutangin, mau datangkan mesin dan sebagainya, ya bagaimana itu nggak diambil? Saya kira jadi nggak ada masalah tentang hubungan dengan negara Cinanya atau pelaku-pelaku usaha di Cina gitu ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah substansinya, apakah kondisi kerjasama itu merugikan atau sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Saya kira kan itu yang harus
yang harus dikritisi gitu, ya. Jangan sampai kritik-kritik yang intelektual tadi malah jatuh ke tingkat yang lebih emosional karena adanya sentimen ras gitu, sentimen sarah, kan sangat sayang gitu, ya. Kalau dikatakan Presiden Jokowi sekarang dicengkeram oleh oligarki, itu katakan diasosiasikan dengan sembilan naga dan sebagainya, ya. Ternyata bos-bosnya batu bara itu kan juga nggak hanya asing. Ya kan, gitu misalnya. Jadi kita mesti makanya maksud saya begini, mari kita mengkritisi kebijakan publik, ya, tetapi jangan menyerang kepada sentimen sara gitu, ya, karena kan tidak baik, karena itu hanya menimbulkan iklim permusuhan gitu, ya. Dan saya juga ingin mempertanyakan, ya, andai kata saja tokoh-tokoh yang saat ini misalnya gencar mengkritik pemerintahan sekarang, ya, katakan seperti Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri, Pak Said Didu, ya, Pak siapa lagi, Marwan Batubara dan lain-lain itu, kalau misalnya mengajukan diri menjadi kandidat presiden, apakah tidak perlu pengusaha? Apakah tidak perlu bekerja sama dengan kekuatan modal, dengan kekuatan kapital? Saya nggak yakin. Katakan andai kata saja nanti MK itu mengabulkan gugatan presidensial threshold itu 0%, tetap saja kampanye itu membutuhkan, ya, modal. Tetap saja untuk memenangkan pilpres itu membutuhkan modal. Untuk kampanye dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan wilayah yang demikian luas, gitu ya, untuk mendapatkan suara di atas 50%, saya kira kan tetap perlu modal gitu loh. Kalau tidak, dari mana modalnya? Ya, nanti ujung-ujung sama juga gitu, tetap berkolaborasi dengan pengusaha. Ya, dan itu makanya saya pikir itu sah-sah saja gitu, itu wajar-wajar saja. Nah, karena itu yang saya harapkan adalah jangan oleh karena sentimen kebencian gitu ya pada Pak Jokowi, dendam, sakit hati, lalu memberikan kritik-kritik yang demikian keras, tetapi ini menyerempet gitu kepada sentimen sara gitu. Saya kira itu yang kurang proporsional gitu, ya. Jangan sampai kritik-kritik yang tadi lahir dari intelektualitas, lahir dari rasionalitas, lalu turun merosotnya hanya menjadi sentimen gitu, kebencian, ya. Emosional saja jadi sifatnya gitu. Nah, itu harapan saya, sehingga nanti di 2024 pemilu itu bagaimana, atau demokrasi di Indonesia itu jauh lebih matang, lebih dewasa, lebih elok untuk dilihat gitu. Ya, itu kan pesta demokrasi kan, setiap pilkada atau pemilu itu. Nah, bagaimana pesta itu tanpa diwarnai dengan kebencian-kebencian dan perkelahian atau perang saudara hanya gara-gara etnis dan agama, ya. Nah, kalau kita mau menggulkan tokoh-tokoh kita, ya mari kita melihat kualitasnya dan integritasnya. Ya, mari kita melihat visinya untuk Indonesia, mari kita lihat program-programnya, dan agar semua itu jangan ngibul nantinya, agar janji-janji itu bukan janji kosong, mari kita bikin kontrak-kontrak sosial gitu yang ditandatangani, dan itu akan, kalau menang ya bisa dijadikan dasar kan untuk terus mengingatkan bahwa dulu Anda berjanji demikian, ya, tapi ketika Anda berkuasa ini tolong dijalankan, dilaksanakan. Ya, kalau tidak kan berarti ada kebohongan gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu harapan saya, karena dewasa ini orang sudah mulai membakar dengan semangat fanatisme agama, sentimen sara dan lain sebagainya. Maka saya mengajak untuk sebagian besar warga negara Indonesia ini bertindak lebih rasional, melihat segala sesuatu lebih rasional, dan tetap mempertahankan persatuan dan kedamaian di antara kita. Ya, demikian dan salam sejahtera.